Suksesi kepemimpinan. Mengapa kaum Ansyar mengalah dengan Muhajirin? Mengapa kaum Ansyar selalu mengalah dengan kaum Muhajirin dalam suksesi kepemimpinan pasca Nabi Muhammad SAW menjadi pertanyaan menarik. Soalnya, sejak Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan dipegang terus kaum Muhajirin. M. Yunan Nasution, 1913 hingga 1996, dalam tulisannya berjudul Implikasi Sosial Keagamaan Muhammad sebagai Penutup Utusan Allah, menjelaskan segera setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam dihadapkan kepada masalah yang cukup pelik, yang tak pernah timbul di kala Nabi masih hidup serta tak dijumpai cara penyelesaiannya dalam Al-Quran, yakni masalah suksesi. Siapa yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara Madinah? Ujar M. Yunan Nasution dalam tulisan yang dihimpun dalam buku berjudul Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, editor Budi Munawar Rahman, tersebut. Sebagaimana diketahui, kala itu Madinah telah menjadi ibu kota dari negara yang bercorak konfederasi dari suku-suku bangsa Arab yang terdapat di semenanjung Arabia. Jadi ketika beliau wafat, beliau mempunyai kedudukan bukan saja sebagai Rasul Allah, tetapi juga sebagai kepala negara. Menurut Yunan Nasution, untuk menyelesaikan persoalan ini, para muasrikh mencatat, telah terjadi pertemuan antara pemuka-pemuka Muhajirin dan Ansar di Sakirah Bani Sa'adah. Karena tidak adanya petunjuk yang jelas dalam Al-Quran tentang siapa pengganti Nabi sebagai kepala negara Madinah tersebut, nyaris pertemuan itu menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Kaum Ansar memajukan argumen pertolongan yang mereka berikan kepada Nabi sehingga beliau berhasil menaklukkan Mekah dan menyebarkan Islam di seluruh semenanjung Arabia, ujar Yunan Nasution. Di sisi lain, kaum Muhajirin mengajukan pula argumentasi mereka, yakni karena merekalah orang yang pertama-tama pendukung dakwah Nabi Muhammad. Andai kata mereka tidak ada, tidak akan mungkin Islam berkembang dari jumlah yang sangat kecil, namun lama-kelamaan bertambah besar. Di samping argumen di atas, kaum Muhajirin juga membawa perkataan Nabi, Al-Aimah min Quraisy, para pemimpin itu dari suku Quraisy, serta perbuatan Nabi, yakni mewakilkan pelaksanaan tugas menjadi imam sholat kepada Abu Bakar, yang orang Quraisy itu, ketika beliau sakit. Terhadap argumen-argumen yang diajukan oleh kaum Muhajirin itu, kaum Ansar mundur, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, pengganti Nabi dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara. Jabatan itu pun ketika itu disebut dengan Khalifatur Rasulillah. Di sini timbul pertanyaan, kenapa orang-orang Ansyar mundur dari maksud mereka untuk menjadi khalifah? Karena di dalam memajukan argumen, maka argumen yang dianggap kuat adalah argumen yang mempunyai referensi Al-Quran dan hadis, ujar Yunan Nasution. Kaum Ansar tidak mempunyai argumen itu, mereka hanya mempunyai argumen rasional. Sebaliknya kaum Muhajirin mempunyai argumen perkataan dan perbuatan Nabi. Hadis, para pemimpin harus dari suku Quraisy, ternyata mendominasi pemikiran Islam semenjak Abu Bakar sebagai khalifah sampai berabad-abad lamanya, dan pemikiran ini dianut di kalangan Sunni.